Antikthates Judecae, Kisah Yahudi Kuno, Josephus Flavius. Kesaksian Josephus Flavius. Sekiranya aku, Josephus, penulis, bukanlah orang jujur, niscaya sejarah ini tidak akan aku tulis, walau ancaman kepadaku sering terjadi, tapi misteri ini harus terbuka. Yesus adalah orang bijak, nabi yang selalu difitnah oleh pendusta. Josephus adalah seorang yang jujur, karena dia adalah seorang imam dan seorang perwira. Tetapi sejarah ini harus dia tulis walaupun ancaman pembunuhan sering terjadi pada dirinya. Seperti ancaman pembunuhan yang terjadi pada murid-murid Yesus. Kesaksian Josephus Flavius. Dalam bukunya Antiquitates Judaecae, Kisah Yahudi Kuno Josephus Flavius halaman 17, 18 bab 666. Berkata, pemerintah Romawi tidak pernah mencampuri urusan keagamaan Yahudi. Karena dalam agama Romawi telah terjadi penurunan keyakinan, karena pemerintahan Romawi mempercayai peramal yang terbukti, saat itu agama Romawi diambang kepunahan. Banyak pendeta-pendeta agama Romawi mencari cara untuk membangkitkan gairah keagamaannya, hal ini karena kuatnya ajaran pengurapan Yohanes, si pembaptis penulis. Kesaksian Josephus Flavius padahal, 16 bab 666, Yesus adalah pribadi yang sering merubah diri. Inilah mukjizatnya seperti Daud, Musa, dan Elia, di saat penyaliban orang tua yang laksana gila berkata, Tuhan menjaga yang benar, menghukum yang salah, Tuhan meninggalkan orang yang durhaka. Yesus adalah seorang guru bijak, nabi yang terpuji, sering berubah menjadi laki muda tua dan orang tua pengemis. Saat penangkapan, yang masuk ke rumah adalah Yudas Iskariot. 6 tentara Romawi termasuk saya dan 5 orang rabi Yahudi, baju yang dikenakan Yudas saat masuk dengan Yesus saat ditangkap sama. Catatan Yesus mempunyai banyak mukjizat. Selain menghidupkan orang yang sudah mati, dia juga bisa merubah wajah. Kadang ia menjadi laki-laki tua, menjadi laki-laki muda, kadang menjadi orang tua pengemis. Inilah mukjizatnya yang membuat Yesus selamat di saat penangkapan. Kesaksian Josephus Flavius bab una substantia 12, 14. Josephus Flavius berkata, kami hidup siang malam dengan Yesus hingga saat penyaliban dan saat penurunan dari salib. Kami melihat Yesus mengajarkan Taurat dan berkhotbah setiap hari Sabtu di rumah ibadah. Mereka, Paulus dan kawan-kawan, berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap ia, Yesus, nabi dan guru bijak, mengajarkan hikmah dan perumpamaan, Amsal. Yesus pun berkata, aku adalah anak manusia yang akan pergi. Ingatlah, sembahlah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Terkutuklah orang yang memakaikan pakaian kuasa padaku, sedang aku tak berkuasa. Kesaksian Josephus Flavius pada halaman 10, 11 bab 666, meski penguasa Romawi melarang pembunuhan terhadap murid-murid Yesus, tetapi Saulus dan kawan-kawan tetap melakukan, dengan alasan karena Yesus telah dihukum salib, maka kalau murid-muridnya tidak dibunuh, keamanan penguasa Romawi akan terganggu. Maka terjadilah pembunuhan itu, dan Petrus berhasil melarikan diri, bersembunyi di Roma. Petruslah yang membuka rahasia bahwa Yesus tidak disalib. Kesaksian Josephus Flavius 13, 1, 12, 18, aku, Josephus Flavius, melihat Yudas Iskariot keluar dari kumpulan murid-murid Yesus. Yesus sedang menyampaikan khotbah-khotbah kerasnya yang menjadi dasar Paulus menuduh Yesus menghujat Tuhan dia. Yudas keluar melalui pintu belakang, dan Yesus sempat diam beberapa saat. Kemudian melanjutkan khotbahnya, telah berseterulah pengkhianat dan setan dengan penguasa, telah berencanalah setan untuk menjerumuskan anak manusia. Sungguh rencana itu diketahui Bapa, namun Bapa berkehendak lain. Catatan, Lukas 9-27. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Siapakah orang yang dimaksud oleh Yesus yang dia tidak akan mati? Dia adalah Dajjal, Antikristus. Di sini ada 3 oknum yang berencana menjerumuskan Yesus. 1. Sang pengkhianat, Dajjal, Antikristus. Dan para pengikut Saulus. 2. Setan 3 dan penguasa Romawi berkat mukjizatnya. Dia, Yesus, selamat dari penangkapan.
Kesaksian Josephus Flavius hal 6 bab 666 dalam surat Paulus ke Korintus untuk menjadikan kita, kaum pagan pen, tidak terhina lagi, agar penentang-penentang jangan mengganggu lagi. Maka ke-12 murid Yesus haruslah kamu bunuh. Matius 16:24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Galatia 3:13 terkutuklah orang YG di kayu salib. Untuk memuluskan aksinya, Paulus, si pengikut Dajjal, Antikristus, dan para pengikutnya harus membunuh murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus dipaksa mengakui ketuhanan Yesus, tetapi para murid tetap berpegang teguh pada ajaran Tauhid Nabi Yesus, bahwa Tuhan itu esa. Terjadilah pembunuhan keji dan sangat kejam terhadap para murid-murid Yesus. Hal ini juga pernah terjadi di zaman Nabi Ibrahim di mana Ibrahim dipaksa harus mengakui ketuhanan Raja Namrud dan Nabi Ibrahim akan dibunuh dengan cara yang kejam yaitu dibakar hidup-hidup. Tetapi Ibrahim selamat atas izin Tuhan. Dan seperti juga Musa, dipaksa mengakui ketuhanan Fir'aun, pengikut Musa banyak yang dibunuh secara kejam dan keji dan Musa juga mendapat ancaman pembunuhan. Begitu juga pengikut Isa, Yesus, dipaksa mengakui ketuhanan Isa, Yesus, mereka, murid Yesus, dibunuh secara keji dan kejam, tetapi demi mempertahankan ajaran Tauhid Nabi Yesus, mereka murid-murid rela mati. Hal ini berlaku kembali di akhir zaman, ketika nanti Dajjal, Antikristus datang, umat Muslim akan paksa mengakui ketuhanan Dajjal dan menganggapnya sebagai Tuhan. Umat Muslim yang berpegang teguh pada ajaran Nabi Muhammad akan dibunuh oleh Dajjal secara keji dan kejam. Dan bahkan mungkin lebih sadis dan kejam lagi karena ini adalah fitnah akhir zaman, fitnah yang lebih kejam. Baca hadis Nabi tentang akhir zaman, seorang manusia yang dibunuh dengan cara digergaji oleh Dajjal, tetapi orang itu diselamatkan Allah. Ini hanya contoh kecil betapa kejamnya Dajjal. Kesaksian Josephus Flavius hal 25, 26, 27, bab 666, Josephus Flavius, orang suci guru bijak Nazaret, pada tahun ke-20 kelahirannya, 25 Masehi, berangkat bersama-sama ibunya menuju Gunung Paran, aku, Josephus, yang diutus mengawasi, mengikutinya. Perjalanan kami 3 tahun Gunung Paran yang dikelilingi bukit, mengikuti jejak kakek buyutnya Abraham, Yesus beserta ibunya mengelilingi batu 7 kali, dan segala macam aturannya. Saya, Josephus Flavius, pen, mengira Yesus meminta bantuan orang Kursi saudaranya, ternyata tidak. Catatan, Padang Gurun Paran, bahasa Ibrani, Mibar Pakron, bahasa Inggris, Desert of Paran atau Wilderness of Paran, kadang-kadang juga dieja Paran atau Faran, adalah lokasi yang disebutkan dalam Alkitab Ibrani. Merupakan salah satu tempat di mana Paran itu adalah nama Mekah dahulu. Yang aslinya di mana Ismail tinggal sesuai dengan Kejadian pukul 21:21, maka tinggallah ia di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Orang-orang Israel menghabiskan sebagian waktu mereka ketika mengembara selama 40 tahun setelah keluar dari Mesir, dan juga tempat kediaman Ismail dan keluarganya, serta salah satu tempat Daud bersembunyi. Kesaksian Josephus Flavius hal 27 bab 666, Yesus mengajariku, Josephus Flavius, doa, Bapa, sekiranya cawan ini engkau tumpahkan, maka tumpahkanlah ke hati orang yang mengikuti ajaranmu, janganlah kau biarkan setetes pun tumpah pada penentangmu. Yesus sering mengajarkan kami berdoa, menengadahkan tangan, setelah kami membasuh muka, tangan dan kaki, kemudian mengangkat tangan setinggi dada, kemudian berdoa, kemudian menundukkan kepala hingga menyentuh tanah dan dahi kami, kemudian berdoa. Yesus berkata, inilah perintah Tuhanmu Allah kita yang esa, yang diriku dalam kuasanya. Catatan, inilah tata cara ibadah yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Kesaksian Josephus Flavius hal 19, 20 bab 666, seorang anak laki-laki yang terlahir di kuil, Ra, yang ditemukan oleh Viharninos. Pendeta kuil, memungutnya dan membesarkannya. Ditemukan pada 8 Masehi hari Minggu tengah hari. Itulah kelahiran sang pendusta Saulus yang berpenyakit sampar sejak kecil, dan dikucilkan oleh rakyat Tarsus.
Kelahiranku, Josephus Flavius, 02105 Masehi, 3 tahun lebih tua dari guru bijak. Yesus 05 Masehi, pada hari pagi, saat orang-orang merayakan agama Romawi, dengan sang pendusta, 7 tahun lebih muda dari Yesus, dan 9 tahun lebih tua aku. Kesaksian Josephus Flavius, hal 28 bab 666. Semua yang aku tulis dalam catatan 666 tentang sejarah Kristen dalam surat-surat Paulus dan Injil-Injil terutama tentang penyaliban Yesus, setelah Paulus dan teman-temannya memfitnah murid Yesus dan membunuh mereka, dan surat-surat Paulus dan Injil-Injil itu telah dirubah mereka, ditulis untuk umat penyembah berhala, bukan untuk Yahudi umat Yesus. Antiquitates Judaicea hal 29, 30 bab 666, semua agama Romawi tidak memiliki kitab seindah Injil. Sang penipu merebutnya dari pemilik sahnya, Yesus Bani Israel, dan menjadikan pemiliknya, Yesus Pen, Tuhan.